seharusnya yang namanya logika sama perasaan secara ujian hidup itu harus sinkron. Tapi kalau misalnya dia lebih condong ke perasaan atau pikiran, itu malah kayak jadinya orang kalau udah di step yang terpuruknya dia, larinya adalah bunuh diri atau menyakiti. Berapa nih, Vin? Wah, Kamu nonton yang mana? urut gue tuh ya. Ih, Portugal tuh ya. Beda. Kita sudah on cam ternyata. Pemirsa, selamat datang di Bukan Talk Show Biasa. Luar biasa. Setelah sekian lama ya kita nggak syuting ya. Iya. Kira-kira syuting lagi ya. Dan seperti biasa Bukan Talk Show Biasa akan memandu Anda pemirsa untuk ini loh, apa namanya tuh, mengerti tentang dunia-dunia gaib ataupun mitos ataupun apa lagi ya, apapun ya yang berhubungan dengan hal-hal yang susah dinalar dengan logika ya, Vin ya. Iya. Kenapa kita harus mengerti tentang hal-hal seperti itu? Karena memang hal-hal itu ada di sekitar kita dan kadang-kadang kita ini menyikapinya tuh nggak pas gitu ya. Iya. Bukan salah, tapi mungkin karena kita belum tahu jadi menyikapinya tuh kurang pas. Nah, makanya bersama dengan saya Kardi dan juga Vina, kita akan membahas tentang apa yang ada di topik kita hari ini, yaitu tentang hal-hal mengenai supranatural gitu. Jenis-jenis kemampuan supranatural itu seperti apa ya, Vina? Kamu kalau mendengar kata supranatural itu apa yang ada di benakmu? Yang dari kata awal dulu kali ya, spirit itu, terus jadi supranatural. Loh, itu awal spirit dari supranatural. Karena kebanyakan yang mengalami kebangkitan supranatural itu adalah di ujian kehidupannya. Oh gitu. Misalnya mereka tuh mengalami tanda-tanda awal itu kalau benar-benar ujiannya tuh dibikin drop banget. Oh, berarti setiap orang itu punya kesempatan untuk memiliki atau membangunkan kekuatan supranaturalnya Secara alami. secara alami ya, bukan yang minta ke gua-gua gitu ndak ya, atau ke Bertapa. hutan-hutan gitu ndak ya, beda ya, Nggak, itu ya. beda. Itu pesugihan pemirsa ya, jangan. Nah, kamera utamanya di sini ternyata ya, saya lupa saya. Nah, pemirsa, ada berapa sih sebenarnya jenis kemampuan supranatural di dunia ini gitu? Ada berapa? Sebenarnya tuh dari indera dulu sih. Istilahnya kebangkitan supranatural yang paling cepat itu lewatnya pendengaran. Pendengaran. Terus baru penglihatan, baru yang namanya perasaan tuh lewat kayak firasat, deja vu. Terus yang kayak orang kadang tuh kalau bengong tuh bisa dia dapat cuplikan yang bakal kejadian apa dan ternyata benar terjadi kayak Nah, gitu. ini kan kamu ceritanya tadi lagi nonton bola Portugal nih. Udah dapat cuplikan belum? Ini kan belum mulai nih. Pemainnya belum masuk sini. Oh, belum masuk ya. Kamu sering ini berarti ya, totoan ya? Nanti banyak yang judi nih. Oh iya, jangan ya pemirsa ya. Walaupun Mbak Vina ini bisa melihat sedikit-sedikit ya. Malah dijelasin. Oh iya. Jangan dimanfaatkan. Kalau mau tanya yang lain, jangan tanya skor ya. Kamu nakal kamu ya. Nanyanya yang golin siapa ya? Siapa? Nah, berarti memang jenis-jenis kemampuan supranatural itu lebih kepada situasi indera manusia gitu. Indera manusia di mana itu bisa aja tumbuh kepekaan di telinga, terus kepekaan di melihat penglihatannya cuplikan-cuplikan, gitu iya. kan, ataupun di Perasaannya. perasaannya dia gitu, atau insting gitu. Iya. Aduh, feelingku udah enak nih kayaknya nih, itu tuh termasuk Itu bisa banget. Apalagi sampai bangkitnya itu ya. feeling yang nggak enak terus langsung kejadian gitu loh. Dengan sesuai feeling yang kita nggak enak itu. Wah, itu kayaknya aku udah lumayan sering ya, agak kayak gitu-gitu feeling. Tapi nggak enak mulu ya. Iya, yang sering kejadian tuh feeling nggak enak loh. Kalau feeling enak tuh kok nggak dikasih tahu gitu loh. Itu menarik pemirsa. Nah, apakah pemirsa juga mengalaminya sama, memiliki pengalaman supranatural yang berhubungan dengan indera bukan indera nama indra ya, tapi indra di dalam kita gitu ya. Itu yang disebut six sense itu ya, indra keenam. Oh gitu ya. Nah, ini menarik nih.
sebenarnya perbedaan dari indigo dan juga six sense itu beda atau enggak sih sebenarnya? Kalau aku bilangnya ada kebedaan ya, maksudnya kalau indigo selama ini kan mungkin yang tahapnya tuh udah bisa nerawang. Heeh. Nah kalau misalnya dia lebih ke six sense itu lebih kayak semua indranya dia merespon. Yang tadi dia dengar itu dia bisa dengar juga, terus ngelihat yang bisa dibilang nggak tahapnya manusia normal dia bisa ngelihat, terus perasaannya juga instingnya lebih tajam. Nah itu lebih ke six sense-nya, tapi tidak bisa nerawang yang masa lampau atau masa kedepannya. Berarti kalau dia indigo otomatis six sense-nya tuh peka gitu ya. Lebih tahapnya lebih banyak. Lebih levelnya lebih naik. Nah, kalau dia nggak indigo tapi bisa aja six sense-nya itu kepekaannya tumbuh gitu ya, Iya. bisa ya. Soalnya yang rata-rata dialami sama orang yang six sense-nya lebih tajam itu biasanya kalau ngelihat setan itu malah nggak bisa lihat jelas. Dia cuman perasanya, aku tahu nih di sini ada sosok yang ngeliatin aku, dengan dia tangkepan penglihatannya tuh mungkin lebih ke rasa oh bentuknya kunti atau bentuknya pocong, tapi dia nggak benar-benar ngelihat bentuknya seperti apa. Itu lebih ke six sense sih sebenarnya. Itu seperti saya melihat Anda pemirsa ya, kurang jelas berarti mungkin ada setan ya. Nah, Mbak Vina ini mumpung ini ya, ini sambari kita membahas tentang indigo dan juga six sense. Sebenarnya kepekaan kayak tadi menarik, bangkitnya kepekaan indera manusia itu katanya memang karena adanya situasi yang jatuh dan Betul. segala macam. Itu kan apakah harus selalu dijatuhin dulu misalnya? Wah, aku pengen bangkit, aku Harus jatuh ya, dulu ya, gitu. okay. Sebenarnya tuh kebangkitan spiritual tuh ada, tiap orang tuh ada 7 step. 7 step tuh kayak kalau aku ngeliat tuh kayak anak tangga. Yang setiap orang itu dikasih step porsi ujian itu tuh sebenarnya beda-beda dengan kita nakarinnya umur. Nggak sesuai sama umur lah istilahnya. Nah itu dilihatnya dari ujian. Nah itu biasanya kalau laki-laki puncak stepnya itu ada di umur 35 38 biasanya rata-rata. Tapi kalau perempuan biasanya malah susah yang kedetek, karena seharusnya yang namanya logika sama perasaan secara ujian hidup itu harus sinkron. Tapi kalau misalnya dia lebih condong ke perasaan atau pikiran, itu malah kayak jadinya orang kalau udah di step yang terpuruknya dia, larinya adalah bunuh diri atau menyakiti. Nah itu kan kebanyakan di step kayak gitu tuh malah jatuhnya di perempuan tuh malah nyiksa kan. Kalau laki-laki kan mungkin lebih powernya lebih keluar karena lebih larinya ke logis. Tapi balik lagi buat tahap tiap stepnya kita nggak bisa nakarin oh dia ada di step 3 nih, ada di step 2, itu nggak bisa. Tapi memang harus jatuh dulu, harus ujiannya itu berat dulu ya, istilahnya dari kita kecil sampai kita umur 35 atau 38 itu ujiannya bertambah. Dan itu emang kita harus lolos di tahap-tahap itu sih. Kayak gitu. Oke, berarti memang ketika ada ujian kehidupan di dalam hidup Anda pemirsa, jangan Anda terus berkeluh kesah lalu kemudian merasakan putus asa gitu. Mungkin saja di balik itu kemampuan supernatural Anda bisa bangkit gitu ya. Lebih tinggi dan lebih peka gitu. Karena setiap kita ada di ujian yang terendah, misalnya benar-benar kita lagi di ujian di down banget, yang dibilang kebangkitan si spiritual secara alami itu adalah kode alam itu nyatu sama badan kita. Oke. Nah kebanyakan tanda-tanda yang kita rasain itu adalah kita lebih jadi kayak belajar ke agama diperdalam atau ngikutin ilmu-ilmu atau tradisi yang udah diikutin orang tua kita. Terus banyak banget yang jadi gambling, misal kayak kamu kerja di admin terus tiba-tiba mau keluar jadi admin karena ngerasa aku nggak cocok nih dan segala macam, aku ngerasa menemukan jati diri baru yang harus aku kerja di bidang yang berbeda. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau udah ada di titik itu tuh jadi kayak menemukan sesuatu yang beda, insight baru. Oke, itu dia pemirsa. Jadi memang sebenarnya supernatural di sini bukan berarti kemampuan-kemampuan kita bisa terbang gitu kan. Kita bisa Superhero gitu ya. Itu
mutan pemirsa ya, adanya di imajinasi Anda, bukan di kehidupan nyata ya. Tolong ya, kita kembali ke realitas ya. Ya walaupun hidup ini kadang-kadang surrealis ya. Ngalah opo ya. Nah, kembali ke supranatural ini pemirsa ya. Bagaimana ini menarik karena hubungannya dengan kehidupan. Memang kita nggak tahu siapakah yang menonton di sini, mungkin dalam fase aduh mbak, kayaknya aku lagi quarter life crisis nih gitu, aku kayaknya lagi mikirin masa depan banget gitu. Teman-teman aku anaknya udah 5 gitu, rumahnya udah 2 gitu, cuma aku belum ngapa-ngapain. Itu bisa aja, Panjenengan ya. bisa jadi ya. Tapi hal-hal seperti itu mungkin menjadi pemicu kali gak sih, Vin? Maksudnya pemicu dimana ketika kita sudah berada di fase pola pikir yang seperti itu, mungkin itu jadi awal kali ya untuk men-trigger Iya. si kepekaan ini muncul dan segala macam. Soalnya banyak banget yang udah menemukan spiritual tuh malah nggak sesuai sama habitnya awal. Eh, Terus ditambah sama six sense yang rata-rata tuh lebih senang menyendiri dengan dia ritual sesuatu, entah agama, entah atau memperdalam ilmu-ilmu sesuatu. Karena balik lagi ketika itu insightnya didukung sama kode alam sendiri, kan jadi kayak kita harus mendengarkan alam, terus sukanya sendirian, terus mencari sesuatu yang benar-benar ya aku harus sendirian, nggak bisa yang ditolong orang lain dan segala macam kayak gitu sih. Nah, pertanyaan sekarang, apakah sebenarnya kelebihan itu bisa diasah atau ditutup? Diasah atau ditutup? Biasanya ada orang yang ngerasa itu menjadi apa ya, misalnya udah dapat terus malah itu mengganggu dan jadi risih, itu biasanya minta ditutup Saya tahu. ya Kan nggak tadi sih? kan supranatural itu kan kebuka karena Alami. alami, terus dia kebuka sendiri gitu. Kan sebenarnya kita nggak tahu nih, karena kebanyakan mungkin pemirsa juga mengalaminya, kita nggak tahu proses kebukanya kapan. Itu bisa ditutup tuh. Kalau ditutupnya sih setauku nggak bisa buat gini. Kalau misalnya itu terjadi dengan alami, setauku itu kan buat bekal kita kehidupan ya. Betul, Maksudnya betul. buat ujian kita kehidupan. Kalau buat itu ditutup nggak ada ngaruhnya buat kehidupan sebenarnya. Jadi itu nggak bisa ditutup sih. Malah sebenarnya kan berarti kan perkembangan yang muncul secara alami, yaitu menunjukkan next step dari kehidupan manusia itu bekalnya sendiri kita gitu nanti, loh. ya. Ibaratnya kan dia levelnya kan sudah naik nih karena kepekaan dan spiritualnya sudah mulai meningkat gitu sebenarnya. Jadi pemirsa nggak perlu khawatir ya. Kalau memang tiba-tiba bisa dengerin suara HP orang di rumah sebelah, itu berarti kepekaan telinga Anda sudah semakin bagus. Jangan khawatir. Setajam itu ya. Ketajamannya. Siapa tahu Anda mungkin mendengarkan di sekitar jam 2 pagi suara berisik dari kamar rumah sebelah. Ya jangan takut pemirsa, itu tindakan wajar seorang suami istri gitu ya. Jadi itu jangan khawatir, jangan panik gitu. Ini jadi edukasi lah buat kita ya. Jangan kaget, jangan kaget. Jangan kaget pemirsa, karena memang itu tadi kan ternyata mungkin telinganya jadi lebih peka. Ya. Terus six sense inderanya itu di telinganya lebih, wah aku bisa dengar jarak yang jauh nih gitu ya. Mungkin karena Anda belum pernah aja ya, atau mungkin Anda yang saat ini menyaksikan umurnya belum dapat KTP gitu ya. Nah jangan khawatir kalau mungkin tiba-tiba melihat kejadian-kejadian yang mungkin wah 21 plus ini. Jangan khawatir, itu berarti pengalaman ya, pengalaman. Apa sih? Larinya kemana-mana nih pemirsa. Kita kembali lagi nih sekarang ke poin berikutnya ya. Apakah ini pertanyaannya kemampuan supranatural itu bisa dipelajari? Maksudnya gini, kalau tadi kan alami nih, alami dan terasah dengan sendirinya dan nggak perlu ditutup sebenarnya. Ketika kita pengen, wah aku pengen instan, wah aku pengen cepat, biasa kan ya, kita tuh suka yang instan Manusia ya. gitu. Gimana? Bisa nggak ya, Mbak Vina, aku telepon kamu nih, tolong ajari aku pengen punya kemampuan supranatural gitu. Itu jatuhnya pesugihan berarti ya. Malah tak santet ya, Mas. Makanya itu gimana Vin? Maksudnya ada nggak sih, maksudnya pernah nggak sih ada pengalaman yang Vin aku tuh pengen jago ini ya gitu. Kalau aku sih bilangnya nggak pernah ya, maksudnya nggak ada yang sama sekali pernah nanya minta sesuatu dibukain atau next step apa, nggak pernah sih. Cuman aku nganjurin
kan kebanyakan yang ketemu aku kan kayak berkeluh kesahnya masalah hidup, terus gimana caranya buat ngadepin itu dengan apa ya, terlihat normal. Soalnya kata orang kan yang namanya ujian tuh kastanya sama, tapi kan yang namanya manusia kan beda-beda nih. Nah, jadi yang aku lihat, yang secara indigo lihat kan seharusnya adalah kita harus mengenali karakter manusianya dulu, baru kita harus menangani masalahnya, ya nggak sih? Nah, terus si orang ini tuh kalau misalnya mau diajarin dengan step yang mungkin salah, itu jadinya kan kayak kasihan nggak sih, malah menambah beban si manusia ini juga. Kayak misalnya ada yang bilang, aku kalau ke dukun ini aku bisa ini, padahal itu nggak berguna buat kehidupannya atau masalahnya dia. Dan itu cuman kayak ajang pamer yang istilahnya kayak buat diluluin doang, yang kayak aku bisa ini nih, bisa apa, berdiriin kris atau bisa ngilang atau bisa mabur. Nah, itu kan jadi kayak aku mikirnya loh, ujian kamu tuh nggak di situ, ya hidup kamu tuh nggak fokus di situ, karena itu nggak alami dan itu nggak porsinya kamu, ya jadi buat apa, kayak gitu sih. Itu kayak ada laki-laki pengen melet cewek gitu ya. Itu Padahal sebenarnya kan tinggal bisa kan melet ya. halo mbak. Itu malah serem mbak ya. Kalau di melet, literally melet, ceweknya nggak mendekat, muntah malah adanya. Aduh pemirsa, jangan dipraktekkan di kehidupan Anda sesungguhnya ya, bahwa memelet perempuan itu bukan dengan lidah Anda ya, tapi dengan pendidikan Anda itu, kemampuan Anda berkomunikasi, perhatian, bagaimana Anda itu bisa membuat si cewek ini nyaman dengan Anda, begitu juga akhirnya bisa menjadi nantinya terbiasa dengan Anda dalam kehidupan. Jadi Biro Jodoh kali ini malah bahas jodoh mbak ya, malah kita keluar jalur ya. Nah pemirsa, jadi memang supranatural ini berbeda dengan pesugihan. Betul. Ya, supranatural ini bukan soal kemampuan bisa terbang atau dan segala macamnya, tapi ini kalau bisa tumbuh dan hadir di dalam kehidupan Anda, berarti memang level dalam kehidupan Anda itu sudah semakin tinggi dan meningkat gitu. Ini bukan berarti ilmu ya, tapi ini literally ilmu kehidupan. Pemirsa. Luar biasa loh, malam ini tuh deep banget ya, atau tema ini tuh deep sekali, luar biasa. Nah pemirsa, ketika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang masih belum puas ini ya melihat episode kali ini, bisa langsung DM gitu, DM Mbak Vina ataupun komen di bawah itu, tanya Mbak kalau gini tuh gimana. Kalau mau curhat juga boleh ya Vina? Iya boleh, insya Allah. Nah insya Allah kalau Vina bisa ya, waktunya soalnya dia sibuk banget ya, mau nonton bulan, habis ini mau nonton Portugal ya, terus saya juga mau nonton Uruguay ya. Nah pemirsa, kita kembali lagi di episode berikutnya. Pokoknya jangan pernah ragu untuk saksikan Bukan Talkshow biasa ya, setiap hari Sabtu ya. Nah kalau buat Anda yang pengen langsung ya punya pengalaman dan pengerti tentang hal-hal itu, langsung saksikan Bukan Talkshow biasa setiap hari Sabtu, tentunya di YouTube-nya Muatan Lokal. Saya Karti dan juga Vina harus pamit undur diri. Kita saksikan kita ketemu lagi di episode lain yang tentunya lebih menggelegar, cuma di Bukan Talkshow biasa. Yeah.